Nah, pagi hari ini ada beberapa bagian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada saudara semuanya. Masih merupakan kelanjutan dari hubungan pribadi dengan Tuhan dan tinggal di dalam Kristus. Mari lihat sama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Kalau saudara perhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, itu judul perikopnya adalah saksi-saksi iman. Artinya orang-orang yang mendapatkan kesaksian hidup karena mereka mempertahankan akan iman mereka. Dan kalau saudara perhatikan ayat yang pertama, Ibrani 11 ayat yang pertama itu merupakan definisi iman yang sering disampaikan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dan kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, ayat yang ke-7 itu bicara mengenai Nuh. Ayat yang ke-8 itu bicara mengenai Abraham. Bagaimana perjalanan hidup Abraham sampai dia mendapatkan semua keturunan, mendapatkan janji yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Kemudian juga ayat yang keberapa itu? Seterusnya itu mengenai Abraham. Kemudian ayat 20 itu mengenai Ishak. Ayat yang ke-21 mengenai Yakub. Ayat yang ke-22 mengenai Yusuf. Ayat yang ke-23 itu mengenai Musa. Kemudian masih banyak lagi contoh pahlawan-pahlawan iman. Ya, ayat 30 itu bicara mengenai peristiwa Yeriko. Ayat yang sebelumnya bicara mengenai orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Ayat yang ke-31 mengenai Rahab. Kemudian ayat yang ke-32 itu bicara mengenai masih banyak lagi. Ada Gideon, ada Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi. Dan ayat yang ke-33 dikatakan karena iman mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka luput dari mata pedang, beroleh kekuatan dalam kelemahan, menjadi kuat dalam peperangan. Ayat yang ke-35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya karena iman. Nah, ada satu ayat kunci sebetulnya. Kalau ayat-ayat tadi kan merupakan contoh, ada Henoh, ada Noah, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Musa, ada Gideon, ada Yusuf dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh orang yang ketika hidup mereka itu beriman. Lalu mereka mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara berharap itu dasarnya iman. Iman itu dari firman Tuhan itu. Dan bukti
dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya apa? Buktinya ya karena kita iman itulah, kita punya iman itu merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, ada satu ayat yang menarik saudaraku. Ayat yang ke-6. Ayat ini menarik. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, Pak, rinciannya seperti apa? Rinciannya seperti apa? Kalimat berikutnya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, ia harus punya iman bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu dasar dan bukti. Lalu cara kerjanya seperti apa? Ayat yang lain mengatakan begini, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Betul. Nah, ada sisi yang lain, yang di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 dikatakan begini, kalau orang tidak punya iman, ya, tidak mungkin orang ini berkenan kepada Allah. Jadi setiap kali saudara datang kepada Tuhan, setiap kali saudara berpaling kepada Allah, terjemahan lain mengatakan bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kita tinggal di dalam Kristus, bersekutu. Bukan hanya saudara dan saya yang mencari Tuhan. Bukan saya dan saudara yang sebetulnya mengejar Tuhan, itu bukan. Tuhanlah yang lebih dahulu mencari kita, yang mengejar kita. Nah, ketika ketemu bukan hanya saya dan saudara tinggal di dalam Kristus, tapi Kristus tinggal di dalam kita. Sama seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, seperti ranting yang menempel kepada pokok anggurnya, lalu berbuah. Nah, Alkitab mengatakan begini, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa bersekutu dengan Allah, barang siapa mencari akan Tuhan, barang siapa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, lewat saat teduh, lewat pembacaan firman, lewat doa, lewat pujian dan penyembahan. Nah, iman yang pertama yang saudara dan saya miliki adalah saudara harus percaya, harus punya iman bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Kalau saudara memuji dan menyembah Tuhan, saudara harus punya iman bahwa Allah yang di depan saudara itu sedang menikmati pujian dan penyembahan saudara. Ketika saudara membaca Alkitab, iman yang real, iman yang praktis adalah ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara yakin, saudara percaya, saudara punya iman bahwa Tuhanlah yang sedang berbicara kepada saudara. Di bawah itu, Tuhan tidak berkenan. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa berpaling, barang siapa bersekutu dengan dia, barang siapa mencari dia, barang siapa menyembah dia, barang siapa berdoa kepada dia, barang siapa membaca firman-Nya harus percaya. Yang pertama itu harus punya iman bahwa Allah itu ada. Kalau saudara berdoa, yang pertama saudara yakini bahwa Tuhan mendengar doa saudara yang jauh dari sempurna, yang jauh dari semua teori doa. Karena sejatinya doa tidak ada teorinya. Sejatinya doa adalah saudara datang kepada Tuhan dan berbicara saja. Semakin banyak teorinya, semakin membingungkan saudaraku.
Tapi terlepas dari segala sesuatunya, setiap kali saudara berpaling kepada Allah, setiap kali saudara bersekutu dengan Allah, setiap kali saudara membangun hubungan pribadi dengan Allah, saudara yang pertama, iman yang pertama, kepercayaan yang saudara pertama yang harus saudara miliki adalah Tuhan itu ada. Saudara tidak menyembah patung, saudara tidak memuji barang yang kosong, itu tidak. Saudara tidak sedang membaca karangan manusia. Saudara tidak sedang membaca cerpen. Saudara tidak sedang membaca novel. Saudara sedang membaca firman Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara tidak sekedar mengharapkan ya yang terjadilah. Tidak. Saudara sedang berdoa kepada Allah pencipta langit dan bumi. Saudara harus yakin kepada siapa saudara memuji, menyembah, bersekutu, membangun hubungan pribadi. Iman seperti itu, saudara dan saya harus miliki. Iman yang kedua, dan bahwa, ayat yang ke-6, munculkan lagi. Dan bahwa Allah memberi upah. Allah memberi upah. Lupa, saya mencari Tuhan, saya tidak mengharapkan apa-apa kok Pak. Saya tidak mau apa-apa Pak. Saya ini tulus, saya ini mencari Tuhan, menyembah Tuhan dan saya tidak mengharapkan apa-apa. Puji Tuhan, ketulusan itu perlu. Tapi dari sisi Tuhan, Tuhan yang ngomong loh. Firman Tuhan yang ngomong. Yang pertama, saudara dan saya harus yakin bahwa Allah itu ada. Yang kedua, yang saudara harus yakini. Yang saudara harus yakini adalah bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jangan hanya yang pertama yang saudara yakini, lalu saudara pulang dengan tangan kosong. Loh, ini bukan begini. Bukan, Pak, kamu kalau ibadah udah jangan mengharapkan apa-apa. Datang dengan tangan kosong, pulang ya dengan tangan kosong. Itu namanya kamu tulus. Itu bukan tulus saudaraku. Itu saudara tidak mengerti kebenarannya. Dari sisi Tuhan, Tuhan mengatakan setiap kali kamu datang kepadaku, kamu harus yakin, aku ini ada. Aku ini pribadi yang real, yang ada. Yang kedua, yang kamu harus yakini, loh ini yang ngomong Tuhan. Yang ngomong firman Tuhan. Yang kamu harus yakini adalah setiap kamu, saudara dan saya itu mencari Tuhan. Setiap kali saudara bersekutu dengan Tuhan. Setiap kali saudara berdoa. Saudara membaca firman Tuhan. Saudara memuji dan menyembah. Apalagi saudara bermain musik, melayani. Saudara latihan semuanya. Kamu harus yakin bahwa Tuhan memberi upah. Loh, berarti ibadahmu tidak tulus. Loh, bukan masalah tidak tulus. Tuhan yang punya rule-nya, Tuhan yang punya aturannya. Wah, aku tidak mau menerimanya. Loh, saudara melanggar firman. Wah Pak, saya ingin seperti Abraham. Loh, Abraham pakai itu. Oh, saya seperti Daud, ingin seperti Daud, ingin seperti Yusuf, ingin seperti Yakub. Loh, Yakub, Daud, Yusuf, Gideon, Musa itu pakai rumus ayat yang ke-6. Itulah yang membuat Abraham bertahan. Karena setiap kali dia selesai membangun mezbah, Tuhan mengupahi dia. Setiap kali dia melakukan sesuatu, Tuhan mengupahi dia. Saudara tidak mau loh. Ini kodrat ilahi loh saudaraku. Ini aturan ilahi. Aturan Tuhan. Kalau saya hafalkan ayat ini. Saya hafalkan ayat ini. Sehingga dalam persekutuan saudara dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Itulah yang membuat Henokh bertahan. Bertahun-tahun hidup dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, sampai diangkat. Itulah yang membuat Nuh kuat.
Karena setiap kali dia melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan mengupai dia. Itulah yang membuat lalu Abraham itu bertahan selama 25 tahun sampai dia mendapatkan anak yang dijanjikan itu. 25 tahun untuk menantikan satu janji. Lalu apakah persekutuan Abraham dengan Tuhan itu sia-sia? Tidak. Alkitab mengatakan dia diberkati secara rohani, secara jasmani. Yusuf yang sekian belas tahun di tanah Mesir, dia menantikan, dia sebelasan tahun dia menantikan akan janjinya. Akan janji yang Tuhan berikan kepada dia. Dan setiap kali dia berbakti kepada Tuhan, Tuhan mengupai dia. Itu yang membuat Yusuf itu bertahan. Saudara pikir, Nuh, Abraham, Isa, Yakub, Yusuf, Daud itu orang hebat? Tidak. Mereka manusia biasa seperti saya dan saudara. Yang terjadi adalah setiap kali mereka bersekutu dengan Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang ilahi dalam kehidupannya. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan berkat secara rohani. Tuhan memberikan berkat secara jasmani. Tuhan mengembangkan akan karakter kehidupan mereka. Buah roh ada dalam kehidupan mereka. Mereka menangkap akan rencana Tuhan. Mereka menangkap akan visi Tuhan. Minggu lalu kita berbicara mengenai kalau pada waktu kita tinggal di dalam Kristus, kita akan berbuah di dalam Kristus. Kita bersekutu dengan Kristus, kita berbuah. Buahnya kita ambil dari mana? Dari pokok anggurnya itu loh. Disuplai dari pokok anggurnya. Jadi saudara tidak cukup kuat. Dan tidak mungkin cukup kuat. Lalu berkata, ayo kita heroik. Kita tidak butuh berkat Tuhan. Kita tidak butuh pertolongan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tough, yang kokoh, yang kuat. Kita pantang mundur. Kita adalah orang-orang yang berjibaku. Kita orang-orang yang siap mati bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hebat. Kita ada orang-orang yang terus membayar harga sampai bangkrut. Kita tidak risaukan apapun dalam kehidupan kita. Yang penting kita melakukan untuk Tuhan. Saudaraku maafkan. Ayatnya tidak bicara begitu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Satu-satunya cara dia mendapatkan suplai makanan dari pokok anggur, upah. Ketika saudara menempel, saya dan saudara sebagai ranting buah anggur itu nempel ke pokok anggurnya, saudara mendapatkan upah. Sari-sari makanan dari pokok anggur itu. Yang lalu pada waktu yang tepat, tiba-tiba menjadi bunga. Menjadi buah anggur kecil, lama-lama menjadi buah anggur yang matang. Tuhanlah yang memampukan saya dan saudara. Tuhanlah yang memberkati saudara dan saya. Tuhanlah yang menyuplai saya dan saudara dengan semua yang saudara dan saya perlukan. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu berkat rohani, berkat jasmani, karakter ilahi. Kuncinya adalah saudara berpaling kepada Allah. Saudara menempel kepada Allah. Saudara bersekutu dengan Tuhan. Saudara bersekutu membangun hubungan pribadi. Itu kuncinya. Dan setiap kali saudara bersekutu dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dengan cara apapun. Tuhan itu tidak bisa tidak memberikan upah kepada saudara dan saya. Jangan katakan, Pak saya tidak mau upahnya. Saudara tidak akan kuat bertahan seperti Abraham. Karena Abraham juga mendapatkan upah daripada Tuhan. Abraham, pahalamu sangat besar, upahmu sangat besar. Saudara masih ingat Tuhan katakan, Abraham, upahmu sangat besar. Akulah Allah El Shaddai, upahmu sangat besar. Yang pertama, yakinlah
Setiap kali saudara menghampiri Tuhan, berpaling kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, saudara berdoa, saudara menyembah, saudara membaca firman Tuhan, saudara saat teduh, duduk diam di bawah kaki Tuhan, saudara yakin bahwa Allah itu ada dan sedang memperhatikan apa yang saudara dan saya lakukan. Yang kedua, yang saudara dan saya harus yakini adalah Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara itu pulang dengan tangan kosong. Tidak pernah. Dia membiarkan saya dan saudara pulang dengan tangan terbuka dan kosong. Setiap kali, apapun yang saudara dan saya lakukan dengan Tuhan, untuk Tuhan, bahkan saudara berpaling kepada Tuhan, saudara menghampiri Tuhan, saudara bersekutu dengan Tuhan dengan cara apapun, Tuhan akan memberikan upah kepada saudara dan saya. Itu kodratnya Tuhan. Pak, saya tidak mau, Pak. Saya ini ikhlas. Saya ini ikhlas, Pak. Saya bukan ikhlas, saya Yusianto. Karena ada teman di Temanggung namanya Ikhlas, saudaraku. Ya saya ikhlas, Pak. Oh saya tidak apa-apa. Saya pelayanan udah saya ikhlas. Loh saudaraku, hati yang seperti itu tuh betul. Hati yang tulus itu betul. Jangan pelayanan hitung-hitungan, berdoa hitung-hitungan, baca ayat bolong-bolong hitung-hitungan. Semua itu memang hati yang harus kita miliki adalah mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Iya. Betul. Tapi dari sisi Tuhan, saudara harus menyadari bahwa Tuhan tidak ingin saudara dan saya pulang dengan tangan kosong. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berpalinglah kepada Allah setiap kali. Bangunlah hubungan pribadi. Bersekutulah dengan Dia. Terus dengan cara apapun yang saudara lakukan, saya katakan bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari, baca firman setiap hari. Berdoa setiap hari, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Dan berkat-berkat yang daripada Tuhan, itu niscaya akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang membuat Abraham itu bertahan, saudara. Puluhan tahun. Itulah yang membuat Yusuf itu bertahan belasan tahun. Itulah yang membuat Musa itu puluhan tahun bertahan. Saudara pikir mereka ini manusia super? Bukan. Kalau mereka ini tidak diberkati Tuhan, mereka tidak diupahi Tuhan, nggak kuat. Baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani, semua itu disuplai oleh Tuhan. Ayat yang terakhir saudaraku, ayat yang terakhir. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-35. Bahkan nih saudara perhatikan baik-baik. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-35. Sebelum kita sama-sama perjamuan kudus, saudara yang ada di rumah, saudara siapkan akan perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan sama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-35. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Perhatikan baik-baik. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dibandingkan dengan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke 14 ayat yang ke-36. Ini kan sepertinya apa ya? Bukan satu kebenaran yang prinsip.
Dibandingkan dengan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, itu merupakan prinsip kebenaran doktrin yang harus saudara dan saya lakukan. Tapi Matius 14 ayat 36 ini kan sepertinya begini, orang-orang itu minta supaya diperkenankan saja itu menjamah jubah-jubah Yesus. Di pasar, di lapangan, di ganggang. Ibaratnya kan begini ya, ini ada kerumunan orang begitu. Oh ini pas enggak kebaktian loh Pak. Mereka tidak ada penyembahan, mereka tidak ada doa, mereka tidak ada altar call. Ini hanya orang-orang yang rebutan nyentuh jubah Yesus. Ibaratnya kekacauan lah. Kekacauan dan orang-orang banyak, mereka hanya kami ingin dengan usaha sedikit ya tolonglah Yesus jalannya siksak-siksak supaya bisa menjangkau orang banyak. Lalu orang ini hanya mungkin yang satu kena tangannya, kena ujung jarinya, kena jempolnya. Loh, hanya begitu. Dibandingkan dengan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, peristiwa di dalam Matius pasal yang ke-14 ini tidak seberapa. Yesus lewat, mereka hanya, Yesus mampir sini sebentar, tolong, lewat sini. Iya. Loh hanya begitu loh. 1 detik, 2 detik peristiwa itu terjadi. Setiap orang hanya til gitu aja tuh. Bahkan Yesus tidak lalu ngotor-ngotori jubahku. Tidak loh saudaraku. Ketika seseorang mencoba melakukan sesuatu, dia biarkan kuasa kesembuhan itu mengalir. Dia tidak mau seorang pun yang mengulurkan tangannya itu tidak mendapatkan apa-apa. Percayalah, dalam setiap persekutuanmu dengan Tuhan, saudara dan saya tidak pernah keluar pulang dengan tangan kosong. Nuh diupahi, Henoh diupahi, Abraham diupahi, Ishak diupahi, Yakub diupahi, Musa, Yusuf diupahi. Saya dan saudara perlu itu. Iman yang pertama, setiap kali saudara datang kepada Tuhan dengan cara apapun, doa, pujian, penyembahan, firman, ibadah seperti ini, saudara harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, saudara harus yakin bahwa saudara tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Itulah yang membuat saudara dan saya kuat dan bertahan, bahkan berkemenangan.